Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Baik, setelah kita PTS di minggu yang lalu, kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir, yakni mengenai metode penafsiran. Pada pertemuan kali ini, metode penafsiran yang akan kita bahas yakni mengenai tafsir tahlili. Baik, adapun yang akan kita bahas mengenai tafsir tahlili ini yaitu meliputi yang pertama pengertian atau definisi tafsir tahlili, yang kedua langkah-langkah metode tafsir tahlili, yang ketiga kelebihan dan kekurangan tafsir tahlili, dan yang keempat contoh-contoh kitab tafsir tahlili. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian tafsir tahlili. Pengertian tafsir tahlili ini yang pertama secara etimologi atau secara lugawi, yaitu berasal dari dua kata, yakni kata tafsir dan dua kata tahlili. Nah, tafsir kita sudah bahas sebelumnya ya, kita sudah amat sangat memahami. Nah, untuk tahlilinya ini berasal dari kata halala yuhanlilu tahlilan, yang bermakna menganalisa atau mengurai. Jadi di sini maksudnya adalah menjelaskan sesuatu pada unsur-unsurnya secara terperinci atau secara terurai gitu ya. Yang kedua, secara terminologi atau secara istilah, tafsir tahlili ini adalah tafsir yang menjelaskan isi kandungan sesuai dengan tertib mushaf, baik pengambilannya dari sejumlah ayat maupun surat, atau bahkan satu mushaf semuanya gitu ya. Jadi metode tafsir tahlili ini yaitu metode yang berusaha menganalisa dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan komprehensif. Jadi penjelasannya ini meliputi bacaan ayatnya, i'rabnya yaitu nahwu dan shoraf ya, asbab nuzulnya yaitu sebab turun ayat tersebut itu ya, di sana dijelaskan makna global dari ayatnya, hikmah, persyariatan dan hukum dari ayat tersebut gitu. Jadi tafsir tahlili ini adalah metode yang digunakan oleh mufasir menjelaskan secara keseluruhan gitu ya. Baik, selanjutnya langkah-langkah metode tafsir tahlili ini yang pertama yaitu menjelaskan munasabah. Munasabah ini adalah hubungan ya, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain maupun satu surat dengan surat lain. Nah, kalau kita kembali lagi ke pembelajaran minggu yang lalu, ini sama dengan tafsir bil ma'sur gitu ya. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat Al-Qur'an lagi, dan ada kaitannya juga gitu, berhubungan antara satu ayat dengan ayat lain maupun dari surat yang satu dengan surat yang lain. Baik, yang kedua, langkah-langkah metode tafsir tahlili ini adalah asbab nuzul. Asbab nuzul ini adalah menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat tersebut gitu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis mufradat ya atau kosakata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab gitu ya. Jadi untuk menguatkan pendapatnya terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat yang bersangkutan ketika menafsirkan, mufasir kadang-kadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya gitu ya. Selanjutnya yang keempat, memaparkan isi kandungan secara global ya, secara umum. Selanjutnya maksudnya itu secara umum maksudnya gitu ya. Secara memaparkan isi kandungan secara global atau secara umum isi maksud dari ayat tersebut gitu ya. Selanjutnya, langkah-langkah metode tafsir tahlili yang kelima adalah menerangkan unsur-unsur fasahah, bayan, dan i'jaznya
bila dianggap perlu gitu ya. Jadi khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsir itu mengandung keindahan balaghah gitu ya. Jadi memerlukan bayan, ijaz gitu ya. Jadi tidak diharuskan ini jika diperlukan saja. Baik, selanjutnya yang keenam adalah menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas gitu, khususnya apabila ayat-ayat ahkam ya, yaitu berhubungan dengan persoalan hukum. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menerangkan makna dan maksud syara yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan gitu. Jadi sebagai sandarannya si mufasir itu mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya gitu, ataupun bisa dari hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in gitu, dan di samping istihad mufasir sendiri atau pendapat mufasir sendiri. Jadi ini sangat kaitannya dengan ciri-ciri atau karakteristik tafsir bil ma'sur ya. Jadi metode tafsir tahlili ini juga menggunakan sumber penafsiran tafsir bil ma'sur ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi 7 poin langkah-langkah dalam menafsirkan metode tafsir tahlili tersebut itu tidak berarti harus berurutan ya, tidak berarti harus berurutan seperti tadi gitu. Jadi terkadang sebagian ahli tafsir atau si mufasir menggunakan beberapa dari yang 7 poin itu ya, seperti yang tadi ya, yang menggunakan fasahah ijaz itu jika diperlukan saja gitu ya. Selanjutnya kelebihan tafsir tahlili gitu ya. Kelebihan tafsir tahlili ini yang pertama, tafsir tertua. Jadi tafsir tahlili ini merupakan tafsir tertua yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, tafsir tahlili ini ruang lingkupnya yang luas, yakni meliputi kebahasaan, sains, juga aspek pengetahuan, fikih, dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, mudah mengetahui tafsir suatu surat atau ayat karena tersusun sesuai dengan tartib ayat gitu ya. Selanjutnya yang keempat yakni munasabah, yaitu kita akan mengetahui hubungan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya maupun antara satu surat dengan surat lainnya gitu ya. Selanjutnya kelebihan tafsir tahlili yang kelima ini adalah memungkinkan bagi mufasir menafsirkan semua ayat yang terkandung merupakan pengulangan dari tafsir tersebut. Nah, selanjutnya, jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Nah, sekarang, adapun kekurangan tafsir tahlili ini diantaranya penafsiran terhadap ayat Al-Quran ini kurang mendalam. Dan yang kedua, memungkinkan masuknya Israiliyat. Israiliyat sudah kita bahas ya beberapa minggu yang lalu gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, subjektivitas mufasir sulit dihindari, dan yang keempat terjadi pengulangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang sama. Nah, selanjutnya yang terakhir, contoh-contoh kitab tafsir tahlili diantaranya ada kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, ada kitab tafsir Jami'ul Bayan, karyanya At-Tabari, ada juga Mu'alim At-Tanzil, karyanya Al-Baghawi, ada juga tafsir Al-Quranul Azim, karyanya Ibnu Katsir, ada tafsir Abdul Al-Mansur, karyanya As-Suyuti, Al-Kasyaf, karyanya Az-Zamakhsyari, Fathul Qadir, karyanya Asy-Syaukani, dan Bahrul Ulum, karyanya As-Samarqandi ya. Baik, pembahasan mengenai tafsir tahlili dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Nah, sebelum itu Ibu akan bacakan tugas. Setelah kalian mempelajari materi tafsir tahlili ini, tugasnya silakan cari dan tulis nama asli At-Tabari, dan yang kedua nama asli Ibnu Katsir,
Dan yang ketiga, nama asli Ibnu Abbas. Silakan ditulis, boleh di Word ataupun yang lainnya. Dan jawaban jangan lupa upload di KI4 e-learning. Baik, kita tutup pembahasan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.